Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Seolah ingin menjawab kehadiran dari pesaingnya yaitu Mercedes-Benz C-Class generasi terbaru atau dengan kode sasis W206, BMW Indonesia juga menghadirkan versi Life Cycle Impulse atau LCI dari model andalannya dari seri 3-nya yaitu BMW 330i model year 2022 LCI. Dia mendapatkan perubahan dari eksteriornya, interiornya, lalu juga fiturnya ada yang bertambah di mobil ini. Lantas seperti apa rasa berkendaranya, berapa konsumsi bahan bakarnya, dan bagaimana fitur radar yang kini diusung oleh BMW 330i ini? Ikuti terus videonya. Sebelumnya, kami sudah membuatkan first impression lengkap BMW seri 3 LCI ini yang direview oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas. Kali ini kami akan berfokus kepada rasa berkendaranya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, serta bagaimana rasa fitur radar yang diusung olehnya yang tidak dimiliki oleh pesaingnya yaitu Mercedes-Benz C-Class. Dengan segala perubahan mulai dari eksterior, interior, lalu juga fitur yang ada di dalamnya, BMW seri 3 ini semakin masuk akal karena dia dijual dengan harga yang cukup bersaing di kelasnya yaitu 1.027.000.000 rupiah off the road. Nah, bagi Anda yang berminat dan sangat menginginkan mobil ini tetapi ingin menggunakan jalur kredit, tidak perlu khawatir karena kini ada Seva yang merupakan bagian dari Astra Financial. Seva akan membantu Anda memiliki mobil impian dengan mudah, aman, dan nyaman. Karena di Seva ada fitur yang bernama loan calculator, jadi Anda bisa memperhitungkan DP atau cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Berapa uang muka yang ingin dibayarkan, serta nominal cicilan dan tenor cicilan yang diinginkan. Jadi Anda bisa memiliki keleluasaan untuk memilih uang muka serta cicilan yang nyaman dan jelas dari awal. Selain itu di Seva, Anda juga bisa menikmati Instant Approval, di mana proses aplikasi kredit melalui skema Instant Approval ini akan memberikan kepastian untuk Anda. Oke, kita kembali ke mobilnya. BMW 330i ini memang dia variannya sedikit berbeda dibandingkan pendahulunya. Untuk variannya dia bernama M Sport Pro. Dia hadir memang lebih sporty, dan M Sport Pro itu dia mirip dengan seri 4-nya yaitu 430i yang muncul di tahun lalu. Dia variannya juga sama M Sport Pro, dan untuk bagian luarnya bisa dilihat dia perubahannya memang tidak terlalu signifikan, tapi ada satu hal yang berubah yang paling mencolok adalah di bagian depannya ini. Dia daytime running light-nya ini berubah, yang semula dia berada di bagian bawah kini berada di bagian atas. Serta untuk lampunya ini dia menggunakan BMW LED. Ini tampaknya saya sudah mencobanya di malam hari, dia tampaknya cukup terang dan tidak perlu lagi teknologi laser light yang sebenarnya kita kurang bisa membedakan kelebihan antara laser light dan LED yang dimiliki oleh BMW. Kemudian untuk bagian depannya dia grillnya berwarna hitam dan dia size-nya masih kecil seperti ini. Bumper dia tampak cukup sporty, cukup agresif. Kemudian untuk bagian pelek dia menggunakan ring 19 dengan desain yang berubah, serta remnya ini kini kalipernya berwarna merah dan ada emboss M-nya yang ukurannya cukup besar. Sementara untuk bagian samping tidak terlalu banyak perubahan, bagian belakang tidak terlalu banyak perubahan. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Sebelum membuka mesinnya, ini ada juga fitur baru di mobil ini. Ini dia, ini adalah fitur radar. Ya, memang karena mobil ini kini dilengkapi dengan fitur radar. Nanti kita akan jelaskan di bagian dalam. Namun ini masih diplastikin. Nah, sekarang kita akan mengelihatnya. Memuaskan sekali ya. Ya sudah. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri memang dia tidak ada perubahan dibandingkan sebelum LCI. Dia masih ditenagai oleh mesin 2000 cc berkode B48B20 yang mampu menghasilkan tenaga 258 horsepower serta torsi 400 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda belakang. Dan untuk bagian belakangnya bisa dilihat dia memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Lampu dia masih menggunakan desain yang mirip-mirip dengan pendahulunya, tapi dia memang desain BMW terbaru memang seperti ini, dia 3D. Kemudian sudah full LED. Kemudian yang membedakan antara 320i dengan 330i yaitu ada ducktail di bagian bagasinya, serta bumper dia diffusernya ini baru yang dibuat lebih agresif, dan sebagai ciri khas sebuah BMW dia memiliki dua buah pipa knalpot yang asli. Sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Dia sudah elektrikal pembukaannya dan kapasitas semuanya masih sama, dia tidak ada ban serep. Kemudian
Ya sudah, kita lihat bagian dalamnya, kita tutup dulu bagasinya. Let's go. Sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari seri 3 LCI ini, dan yang paling terasa perubahannya adalah ini dia, penggunaan display yang menyambung serta curve display. Ini merupakan bahasa desain dari BMW terbaru. Instrumen clusternya dia lebih atraktif dengan desain yang berubah-berubah. Ketika memasukkan mode berkendara yang berbeda, dia akan berubah lebih atraktif. Kemudian untuk iDrive-nya dia sudah menggunakan iDrive terbaru, yaitu iDrive generasi ke-8. Dan yang paling berbeda adalah dia tidak ada lagi pengaturan AC atau pendingin ruangan secara fisik. Tadi ada di bagian di antara kisi-kisi tengah ini, tapi kini semua terintegrasi dengan layar iDrive-nya. Nah, ini untuk mengatur AC-nya. Memang ini sedikit butuh pembiasaan mungkin, karena tetap lebih menyenangkan ketika pengaturan AC itu ada pengaturan fisiknya seperti sebelum LCI. Tetapi ya tidak apa-apa, karena ini terlihat lebih minimalis, terlihat lebih modern, terlihat lebih lebih modern lah di mobil ini. Kemudian iDrive ini juga dia menarik karena dia memiliki banyak sekali menu yang tersaji di iDrive-nya ini. Ini dia driver profile, mobile device, personal assistant, yang semuanya ini bisa Anda atur posisinya, bisa Anda tempatkan sesuai dengan keinginan Anda. Dan ini masih banyak sekali menu yang disajikan di layar iDrive-nya ini. Selain pengaturan AC fisik yang dihilangkan, mobil ini juga tidak memiliki lagi smart gesture. Tetapi tampaknya tidak apa-apa, karena smart gesture itu sebenarnya ya fitur yang cukup unik, tetapi ketika dioperasikan itu agak rumit sebenarnya, agak tidak terlalu terpakai. Karena saya sudah mencobanya, bahkan di mobil-mobil BMW sebelumnya itu, kadang-kadang kalau kita berkendara lalu sedang misalkan mengambil handphone atau sedikit bergerak ke tangannya, dia akan membaca gesture dan kadang-kadang akan mematikan audio, akan next track lagu gitu-gitu deh. Jadi tidak terlalu terpakai sebenarnya. Oh ya, ada satu lagi yang belum saya lakukan di mobil ini adalah ini dia, membuka plastik dari layarnya ini. Memuaskan sekali rasanya bisa membuka plastiknya. Ya, ada, saya simpan aja di sini. Oke, kemudian untuk fitur dia masih sangat lengkap. Seperti ini ada pengaturan next track, back track, kemudian ini ada rear defogger dan front defogger di bagian sini. Ini untuk pengaturan volume fisik masih ada dia selain di lingkar kemudinya. Kemudian di balik center konsol ini terdapat wire charging, serta yang menarik dari BMW adalah meski dia secara garis besar sudah tersedia pengisian daya yang tipenya itu Type-C, tapi dia masih ada satu USB tipe biasa di bagian tengahnya ini. Nice. BMW masih memberikan seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya ini ada soket 12 volt dan ada 2 buah cup holder. Bagian tengahnya ini juga ada yang berubah, yaitu tuas transmisinya dia tidak lagi menggunakan knob, dia menggunakan seperti ini tipenya. Apa ini bilangnya? Tombol atau ya tuas kecil seperti inilah. Ini seperti mobil listrik, tetapi memang menurut kami ini agak kurang fun gitu, karena memang lebih fun ketika menggunakan joystick, apalagi joystick yang BMW terbaru yang kecil ukurannya itu lebih menyenangkan gitu mengoperasikannya. Kalau tipenya seperti ini itu rasanya lebih cocok untuk mobil listrik kali ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian di bagian kiri ini terdapat beberapa tombol sama seperti pendahulunya, media, home, map, nav, lalu navigasi maksud saya, lalu juga telepon. Kemudian ada knob putar untuk mengoperasikan iDrive-nya yang mengoperasikan iDrive ini akan sangat mudah, apalagi ketika berkendara. Di sini ada 2 buah tombol kosong, di sini ada rem parkir elektrik, auto hold. Nah, mantap karena mobil ini masih dilengkapi dengan auto hold. Lalu kemudian ada 3 buah tombol mode berkendara, Sport, Comfort, Eco Pro maksud saya, Sport, Comfort, dan Eco Pro. Kemudian traction control, ini untuk mengaktifkan panorama view di bagian sini, kemudian untuk mengaktifkan parking sensor dan auto start stop engine button. Oke, posisi berkendara tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah sebuah BMW yang memberikan kenyamanan berkendara, posisi berkendara yang terbaik di kelasnya.
Untuk mengatur setir tentu dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang sangat leluasa. Kemudian bangku bisa diatur tinggi rendah, kemudian sandarannya bisa diatur secara luasa, dan dia juga sport seat. Dia dilengkapi dengan leg extender seperti ini yang membuatnya semakin ergonomis, semakin enak untuk berkendara. Dan ini memang gaya berkendara itu sporty. Bisa dilihat posisi bahu saya dengan bagian door trim ini dia lebih rendah, jadi benar-benar gayanya itu benar-benar sporty sekali. Well, memang dengan penggunaan layar seperti ini, curved display ini, dia memang kesannya semakin modern. Tetapi memang perlu diakui jika dibandingkan dengan Mercy C-Class, dia memang agak lebih kaku gitu, tidak lebih elegan dibandingkan Mercy C-Class. Tapi memang tidak bisa dibantah bahwa Mercedes-Benz itu selalu menyediakan mobil yang gayanya itu memang lebih elegan, lebih mewah. Sedangkan BMW itu memang dia arahnya memang cenderung ke arah sporty. Dan di mobil ini memang kental sekali nuansa sportinya. Selain itu juga yang tidak lebih unggul dibandingkan Mercy C-Class adalah ini dia. Jika di Mercy C-Class itu dia sudah menggunakan panoramic sunroof, apalagi dia panoramic sunroofnya sudah touchscreen, tidak menggunakan tombol fisik lagi. Di BMW seri 3 ini dia masih menggunakan sunroof. Tapi ya nggak apa-apa, karena sunroofnya ini juga layarnya, maksud saya kacanya ini cukup besar dimensinya. Oke, secara overall dengan segala perubahan yang dimiliki seri 3 Asia ini tentu akan menggoda Anda untuk memiliki mobil ini. Dan Anda bisa memiliki mobil ini dengan jalur kredit melalui SEVA. Nah, sebagai car discovery platform, Anda juga dapat memperoleh informasi detail mengenai mobil dan biaya yang dibutuhkan melalui fitur Car Recommendation. Fitur ini akan menampilkan pilihan tipe-tipe mobil yang sesuai dengan rencana keuangan Anda. Pokoknya nggak pakai lama, kunjungi website www.seva.id dan download aplikasi SEVA di App Store dan Google Play Store, serta Anda bisa klik linknya di atas untuk solusi membeli mobil baru dengan cermat dan cepat. Pakai SEVA dijamin satset. Oke, untuk bagian belakangnya sudah direview oleh Mas Fitra. Selain sudah direview, mobil ini juga tidak memiliki perbedaan dengan sebelum LCI, jadi akomodasi rasanya sama saja. Karena saya sudah tidak sabar untuk mencoba mobil ini, mobil seri 3 yang begitu sporty, dan saya akan mencoba juga bagaimana fitur radarnya bekerja. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda melalui Shell Go Plus. Di sini Anda bisa mengecek dan menambah poin Anda setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Sejak diperkenalkan, BMW seri 3 berkode bodi G20 ini memang karakternya jauh lebih sporty ketimbang pendahulunya, yaitu F30. DNA-nya itu benar-benar sporty. Ya, perlu diakui memang semenjak berganti generasi dari F30 ke G20 itu, seri 3 itu benar-benar bisa dikatakan berubah cukup signifikan memang. Gayanya, sportinya kalau di F30 itu masih terasa gitu aura elegannya, aura mewahnya. Sedangkan di seri 3 ini itu rasanya jauh lebih sporty gitu dibanding di F30, apalagi di trim 330i seperti ini. Jadi misalkan Anda ingin menggunakan sedan yang mewah, sedan yang nyaman, itu mungkin sekarang ada diferensiasinya yang lebih besar antara seri 3 dan seri 5. Jadi mungkin Anda bisa memilih seri 5, dan ketika Anda senang berkendara, senang fun to drive-nya, Anda harus menggunakan mobil ini. Selain posisi berkendara, kemudian aura kabinnya, suspensinya itu loh yang benar-benar dia sporty sekali. Perlu diakui ketika berjalan di kecepatan rendah, itu memang rasanya suspensinya agak kaku ya, apalagi untuk bagian belakangnya dia
dikatakan lembut, tidak, lebih ke arah kaku dan dewasa. Tapi ketika berkendara di jalan tol seperti ini, suspensinya itu benar-benar tidak ada gejala body roll sama sekali. Benar-benar, aduh, ini rasanya benar-benar enak banget. Suspensinya ini benar-benar agile sekali, benar-benar akurat, daya cengkraman bannya baik. Rasanya tidak ada sedan di kelas ini yang memberikan handling sebaik BMW seri 3 G20 ini. Dan belum sampai di situ, di trim M Sport Pro itu ketika Anda memasukkan ke mode Sport Pro, Sport Plus maksud saya, itu dampingnya juga berubah, dia menjadi lebih kaku lagi. Ini saya contohkan. Gila. Benar-benar kaku, benar-benar handlingnya ini benar-benar yang terbaik di kelasnya, dan Anda benar-benar percaya diri ketika membawa mobil ini di kecepatan tinggi dan menikung. Selain DNA sporty yang kental, performa mesinnya pun luar biasa. Untuk mengetahui performanya, langsung kita tes saja. Masukkan ke mode S, lalu juga Sport Plus, DSC-nya yang Dynamic Traction, oke. Nah, launch control aktif dan go! No sampai 100 km per jam, BMW 330 ini berhasil mencatatkan waktu 5,91 detik. Dan 402 meternya ketika mobil ini digunakan drag race ya, itu menggunakan alat berbasis GPS, itu catatan waktunya adalah 14,04 detik. Wah, gila. Memang mobil ini kalau secara figur tenaga dia terasanya itu memang tidak yang buah sekali, tapi ketika mesin 400 Nm ini dipadukan dengan transmisi 8 percepatan dan dia perpindahannya cepat, dia bukan transmisi dual clutch ya, transmisi single clutch biasa ZF, tapi perpindahan itu begitu agresif ketika Anda masukkan ke mode Sport Plus. Dan ya itu, angka yang dihasilkan adalah 5,91 detik. Wow, itu artinya dia lebih baik dibandingkan pesaing utamanya, yaitu Mercedes-Benz C300 W206 yang angkanya itu di 6,15 detik. Ini lebih baik, dia di bawah 6 detik. Mantap sekali. Dan ada satu detail menarik di mobil ini ketika Anda menggunakan Sport Plus modenya, karena instrumen clusternya dia lebih berwarna, lebih keren yang sekarang ini yang versi LCI. Dia ada shift lights di bagian instrumen cluster ini ketika RPM sudah menunjukkan harus berganti gigi. Itu sebuah detail menarik dan detail yang sangat sporty di sebuah mobil sedan yang sporty juga. Perpaduan suspensi yang berkarakter sporty serta performa mesin yang cukup menjanjikan membuat BMW 330i ini seolah memiliki talenta terpendam sejak lahir. Dan ketika di area tertutup, Anda tinggal memasukkan ke mode Sport Plus dan matikan DSC, bukan yang Dynamic Traction tapi yang DSC off. Anda bisa melakukan hal ini. Aduh, andai saja mobil ini bukan mobil tes, andai saja mobil ini mobil milik saya pribadi, saya bisa melakukan hal itu sepanjang hari sampai bannya habis. Padahal mobil ini bukan yang versi M3, bukan versi yang 340i, ini versi 330i, tapi rasanya itu sudah sangat mumpuni untuk melakukan power slide dan drifting seperti itu. Bakat seperti itu rasanya hanya dimiliki oleh brand BMW saja. Mantap. Dengan performa yang outstanding,
Nyatanya, konsumsi bahan bakarnya pun sangat impresif. Dia performanya cukup buas, kemudian jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti C300, dia ini juga lebih unggul gitu, apalagi soal akselerasinya, dan dia bisa drifting. Tapi ada satu hal yang juga cukup menggembirakan di mobil ini, yakni konsumsi bahan bakarnya. Kami sudah mengetes berdasarkan metode kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. BMW 330i ini berhasil mencatatkan angka 13,7 km per liter. Wow. Yang artinya dia untuk tenaga 258 horsepower serta torsi 400 Nm itu hampir impossible ya rasanya, tapi ya terjadi di mobil ini 13,7. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi adalah ketika berada di tol. Karena kami sudah mengetes dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, 330i ini menembus angka 20,1 km per liter. Yang artinya dia mungkin bisa disetarakan dengan mobil LCGC. Jadi dia tenaganya tenaga mobil Eropa, tenaga 250 horsepower, tapi konsumsi bahan bakar itu setara dengan LCGC gitu. Luar biasa memang. Ada satu fitur unggulan yang hadir pada mobil ini, yaitu fitur radar. Ya, untuk semua varian, baik 320i maupun 330i, semuanya sudah dilengkapi dengan fitur radar. Yes, di 330i ini dia hadir dengan fitur adaptif cruise control. Jadi sebelumnya itu fitur adaptif cruise control itu hanya tersedia di model BMW X7 kalau saya tidak salah. Oh, di X5 juga ada, BMW X5 yang sudah flagship ya, SUV flagship, dan di seri 7 itu ada, dan kini di seri 3 di entry level ada. Dia ada adaptive cruise control dengan low speed follow, jadi ketika berkendara di kemacetan ini akan menjadi fitur sangat berguna, apalagi ketika Anda tinggal di area Jabodetabek yang ketika berada di tol itu sering macet, fitur ini akan sangat berguna. Kemudian dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Blind spot monitoring ini cukup menarik karena ada warning di bagian spion, tapi ketika misalkan ada objek yang mendekat ketika kita berpindah jalur seperti ini, dia tidak akan muncul warning berupa bunyi, tapi dia akan menggetarkan setir. Kemudian ada juga fitur lane departure warning. Ketika mobil ini berpindah jalur, dia juga akan muncul warning. Dan yang terakhir adalah emergency braking assist. Ketika ada kendaraan di depan yang kita tidak mengerem dan kendaraan depan mengerem, itu dia akan muncul warning, dan ketika makin mendekat dia akan mengerem dengan sendirinya. Sayangnya memang di mobil ini dia tidak dilengkapi dengan fitur radar lane keeping assist. Dia tidak ada. Sama sebenarnya di model X7 maksud saya, dia juga tidak ada fitur lane keeping assist. Tapi secara overall fitur radarnya ini jauh lebih lengkap dibandingkan kompetitornya, yaitu Mercedes-Benz C-Class. Kemudian juga dia masih ada fitur yang wajib di model BMW, yaitu parking assist. Jadi mobil ini bisa melakukan parkir dengan secara otomatis, dan juga parkirnya dia presisi ya. Kita sudah mengetes di semua model BMW itu cukup presisi parkirnya. Kemudian ada juga fitur reversing assistant. Jadi ketika Anda masuk ke jalan yang buntu atau jalan komplek yang di portal, mobil ini akan mengingat 50 meter terakhir Anda berjalan, dan Anda tinggal mengaktifkan fitur tersebut, dan dia akan mundur secara otomatis yang diatur secara computerized. Tetapi tentunya mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama ini adalah kaca ganda atau double glass. Jadi di pertama kali peluncurannya di tahun 2019 itu memang tidak disebutkan bahwa seri 3 itu dilengkapi dengan double glass. Tapi nyatanya ketika kami mencoba mobil itu, ternyata dia kekedapan kabinnya cukup baik berkat dia penggunaan double glass, atau BMW menyebutnya biasanya dengan nama acoustic glass. Jadi di 2019, nah kami tidak tahu persis kapan double glass itu atau acoustic glass itu dihilangkan, dan di model terbaru ini, di LCA ini, dia tidak dilengkapi lagi dengan double glass. Ini hanya single glass. Tapi untuk peredaman sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya.
Tapi ya jika dibandingkan versi sebelum LCI atau versi double glass, itu rasanya lebih baik yang versi itu untuk peredaman kabinnya. Kemudian yang kedua adalah kabin mobil ini sudah modern dengan layar 2 buah, instrument cluster dan layar iDrive-nya. Kemudian tombol-tombolnya makin sedikit, tapi sayangnya mobil ini dia lampu interiornya ini masih berwarna kuning. Belum warna putih. Ya sebenarnya terang sih kalau malam, cuman terasa kurang senada gitu dengan perubahan yang terjadi di kabinnya. Kemudian membahas soal BMW iDrive-nya. Mobil ini kini untuk pengaturan AC-nya dia terintegrasi dengan layar iDrive-nya. Memang sebenarnya butuh pembiasaan untuk mengatur pendingin AC-nya ini, tapi rasanya itu ini kami sudah membawa mobil ini selama 6 hari lamanya, dan lebih gampang mengoperasikan AC-nya itu melalui tombol yang sebelum ada di LCI di bagian di tengah-tengah dari kisi AC tengahnya ini. Itu rasanya lebih menyenangkan dan lebih gampang gitu. Bahkan jujur aja waktu pertama kali saya mencoba mobil ini di hari pertama, itu saya mengatur AC dan saya tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, tidak konsen gitu jadinya, dan tiba-tiba ada mobil depan yang mendekat dan saya tiba-tiba melakukan pengereman. Untungnya ada fitur braking warning itu, jadi saya notice, ya udah saya langsung mengerem dan berpindah jalur. Jadi rasanya itu lebih mudah ketika menggunakan fitur ini yang ada tombol fisiknya gitu. Tapi ya mungkin ketika menggunakan mobil ini lebih lama lagi, misalkan 2 minggu atau sebulan, mungkin akan terbiasa. Nah, berbeda dengan Mercedes-Benz itu juga sama. Dia pengaturan AC-nya ada di layar tengah, tapi layar tengahnya itu agak ke bawah gitu posisi. Jadi lebih dekat dengan akses pengemudi, jangkauan itu lebih dekat, jadi lebih enak dan lebih gampang gitu. Kalau ini agak jauh. Dan tentunya mobil ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Ya, soal instrumen clusternya memang BMW itu, kami selalu mengkritik memang sebelumnya itu model BMW itu menggunakan instrumen cluster yang sudah digital, tapi rasanya kurang atraktif, kurang berwarna gitu. BMW seolah-olah seperti mendengarkan keluhan kami ya, dan dia merubah instrumen clusternya ini menjadi full digital yang lebih keren. Sebenarnya ya lebih keren sih, lebih atraktif, cuman tetap mesti bisa ditambahkan lagi tuh desain yang lebih catchy gitu. Misalkan di mode Sport Plus itu ditambahkan, misalkan ada mobil balap BMW, mobil BMW M1 atau E30 M3 yang legendaris gitu, mesti bisa ditambahkan lagi. Tapi secara overall ya ini jauh lebih berwarna dibandingkan instrumen cluster BMW yang sebelum LCI ya. Ini adalah desain dari interior BMW terbaru gitu. Model-model BMW terbaru akan menggunakan bahasa desain yang seperti ini. Kemudian untuk BMW iDrive sendiri, yaitu selain pengaturan AC dioperasikan di BMW iDrive ya, tapi kami merasa bahwa semakin lama menggunakan mobil ini dia semakin mengasihkan gitu mengoperasikannya. Dia lebih berwarna, lebih keren, menunya banyak, kemudian lebih berkat adanya knob putar ini dia juga menggunakannya jadi gampang gitu. Jadi tidak ada keluhan sama sekali soal BMW iDrive. Hanya saja itu jika pengaturan AC diletakkan menggunakan tombol fisik itu rasanya lebih enak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Karena toh ini adalah penggunaan atau bahasa desain dari BMW terbaru yang lebih modern, lebih seamless, ya seperti ini. Nah, satu lagi adalah soal transmisinya ini. Nah, ini yang saya sebenarnya agak bingung sih, kenapa dia menggunakan transmisi yang modelnya seperti ini. Dia tidak lagi menggunakan tuas, tapi hanya tuas geser kecil mini gini. Kurang rasanya kurang sporty sih sebenarnya jadinya gitu. Jadi ini rasanya seperti mobil-mobil ramah lingkungan, mobil listrik. Padahal saya sangat suka dengan model shift knob BMW yang terbaru gitu sebelum yang ini ya, yang tuasnya kecil tapi dia minimalis gitu. Itu rasanya modern tapi tetap sporty gitu. Jadi lebih lebih keren dibandingkan para pesaingnya yang Mercedes-Benz menggunakan stok di bagian steering. Itu rasanya kurang menyenangkan, kurang sporty. Dan di BMW itu ya salah satu kesan sporty dihadirkan di shift knob-nya itu.
Sebagai kesimpulan, dengan hadirnya BMW seri 3 LCI ini, menurut kami ia berbeda karakter dibandingkan pesaing utamanya yaitu Mercy C-Class dan justru memberikan diferensiasi bagi konsumen. Well, secara kesimpulan memang BMW seri 3 ini dia hadir lebih up to date. Jadi memang perlu diakui ketika pertama kali Mercedes-Benz C-Class W206 itu hadir di Indonesia, itu dia memang hadir dengan eksterior yang menarik, lalu juga interiornya jauh modern sekali. Dan rasanya ketika melihat BMW seri 3 sebelum LCI itu rasanya seperti tertinggal satu generasi gitu. Tapi berkat hadir LCI ini, perubahan di bagian eksterior serta bagian interiornya dengan layar curve display ini, dia mampu menyimbangi lah rasanya. Tetapi memang ya rasanya ini memang tidak modern sebenarnya, tapi dia tidak lebih modern dibandingkan C-Class gitu. Tidak lebih elegan, dia lebih ke arah sporty karena sesuai DNA-nya BMW ya, memang BMW itu lebih ke arah sporty dan Mercedes-Benz itu lebih ke arah elegan. Soal fitur, Mercy C-Class itu dia punya atap panoramik, dia punya ambient light yang lebih menarik, lebih berwarna dan pilihan warna lebih banyak. Di mobil ini hanya 9 pilihan warna, sedangkan di Mercy C-Class itu 64 pilihan warna. Tetapi Mercy C-Class tidak memiliki fitur radar yang ada seperti di BMW seri 3 ini, yang ada di semua varian. Di 320i ada dan di 330i ada. Jadi ya itu, semua tergantung kepada Anda. Ketika Anda memilih sebuah sedan yang elegan, yang modern, Anda mungkin bisa memilih Mercy C-Class. Tetapi ketika Anda berjiwa muda, Anda menginginkan sebuah sedan Eropa yang sporty, yang performanya terbuas di kelasnya, bisa melakukan drifting, Anda harus pilih BMW seri 3. Gas lagi ah. Mobil ini sangat menarik dan Anda dapat menemukan mobil ini di Seva untuk melakukan pembelian. Karena pakai Seva dijamin satset. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW 330i LCI ini. Klik like jangan yang punya video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Beli mobil baru di Seva, dapat promo 1 tahun bebas asuransi komprehensif dari Garda Auto dan 1 bulan cashback angsuran. Apapun promo yang dealer kasih, Seva tambahin promonya. Ayo satset, sikat sekarang.